Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu Aisyah yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih dipertemukan dalam bulan Ramadan yang mulia pada tahun 1447 Hijriah. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu merindukan datangnya bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan kita rindukan? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Amal-amal kita akan dilipat gandakan. Amal-amal soleh semuanya akan dilipat gandakan menjadi banyak. Berkaitan dengan respon dengan datangnya bulan Ramadan, maka orang-orang dibagi menjadi 3 golongan. Dalam surat Al-Fatir ayat 32, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summa awrasnal kitabal ladzi nastafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang menjadi pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Dalam merespon dengan datangnya Ramadan ini, dalam surat Al-Fatir ayat 32 tadi disebutkan menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama, orang yang mendolimi dirinya sendiri. Yang kedua yaitu orang yang muqtasid, yaitu yang tengah-tengah. Dan yang ketiga adalah sabiqun bil khairat bi idznillah. Siapa yang disebut dengan orang yang zalimul li nafsi? Zalimul li nafsi yaitu orang yang dengan datangnya bulan Ramadan ini dia tidak merasa ada baiknya. Yang biasanya dia tidak ke masjid, dengan datangnya Ramadan juga tidak ke masjid. Yang biasa hari-hari biasa dia suka riba, suka berbuat yang tidak baik, dengan datangnya Ramadan tidak ada perubahan apa saja. Maka itu adalah termasuk orang-orang yang zalimul li nafsi, menganiaya dirinya sendiri. Yang kedua yaitu muqtasid. Muqtasid yaitu tengah-tengah. Rumusnya berbuat baiknya sebanding dengan perbuatan maksiatnya. Tapi juga dalam menghadapi Ramadan ini ada perubahan. Misalnya sebelum Ramadan kurang rajin melakukan ibadah sunnah. Dengan datang Ramadan ikut tarawih ke masjid, suka membaca Al-Quran. Tapi setelah nanti bulan Ramadan selesai, kembali ke asalnya, ya. Makanya ini termasuk golongan muqtasid. Mungkin di antara kita ini banyak yang seperti ini, tapi hendaklah kita nanti memilih golongan yang ketiga. Apa golongan yang ketiga? Yaitu sabiqun bil khairat bi idznillah, yaitu orang-orang yang senang berbuat kebajikan, lebih dahulu dia berbuat baik, dan dia
akan melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya, dan ingin berusaha melaksanakan sunnah-sunnahnya. Karena sunnah-sunnah ini membawa kita menjadi orang-orang yang mendapat syafaat di hari kiamat. Menurut Hasan al-Basri, termasuk ulama, bulan Ramadan adalah medan berjuang untuk taat kepada Allah. Maka sebagai golongan yang ketiga, sabiqun fil khairat, ingin meningkatkan ketaatan kita karena ingin menjadi orang yang tattaqun, la'allakum tattaqun, sebagaimana surat Al-Baqarah ayat 183. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang takwa. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan agar amal-amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu iman. Kita harus iman. Kenapa? Karena tanpa iman maka amal perbuatan kita sia-sia, tidak diterima oleh Allah. Dalam dalilnya, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu fa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka dia tidak akan diterima oleh Allah, dan dia di hari kiamat termasuk orang-orang yang merugi. Yang kedua yang perlu diperhatikan agar amal kita diterima oleh Allah, yaitu ikhlas. Segala perbuatan kita harus didasarkan dengan keikhlasan. Tidak perlu dipamer-pamerkan, karena dalam surat Al-Baqarah disebutkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah dengan Allah, kepada Allah dengan dasar ikhlas. Maka apabila kita sudah bisa melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik atau beramal soleh, hendaklah tujuan kita hanyalah lillahi ta'ala, bukan untuk dipuji, bukan untuk dinilai agar kita menjadi orang apa. Tujuan kita yang utama adalah lillah, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perbuatan-perbuatan yang ditujukan bukan karena Allah itu sangat sia-sia. Terutama pamer itu tidak ada hasilnya sama sekali. Kita boleh pamer, satu hal yang kita boleh pamerkan yaitu dalam berdagang. Dalam berdagang kita boleh pamerkan barang-barang kita, dagangan-dagangan kita harus pamerkan seperti itu. Tapi dalam beramal ibadah, dalam beramal soleh tidak usah dipamer-pamerkan, karena pamer termasuk salah satu riya, dan riya adalah ibadah yang salah satu ibadah yang merusak amal kita, karena riya itu termasuk syirik kecil, dan syirik itu merusak amal perbuatan kita. 3 ahli ibadah yang salah niat sehingga dia itu bisa masuk neraka. 3 ahli ibadah tapi salah niat, maka sehingga bisa memasukkan dia ke dalam neraka. Siapa saja itu? 1, orang yang berjihad dan niatnya kepingin disebut jadi pahlawan. Nah, inilah termasuk tujuan baik tapi salah niat, sehingga kita nanti tidak mendapatkan apa-apa, tapi yang kita dapatkan adalah dosa kita. Yang kedua, membaca Al-Quran atau alim yang suka membaca Al-Quran dengan suara yang bagus, tapi tujuannya agar orang lain menilai, wah
bagusnya yaitu ahli qori atau ahli Quran ingin mendapat pujian dari manusia. Yang ketiga yaitu ahli sedekah. Ahli sedekah tapi niatnya agar disebut sebagai seorang dermawan. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang berkah, yang artinya berkah itu bertambah, yang asalnya 1 bisa menjadi 10, bisa menjadi 100, bisa menjadi 700 atau kadang lebih. Maka marilah kita jaga amal soleh kita di bulan Ramadan ini dengan penuh hati-hati, dengan dasar ikhlas, dengan dasar beriman, maka insya Allah amal kita akan diterima. Dan yang tidak kalah pentingnya yaitu yang ketiga, beramal soleh itu harus ittiba Nabi. Tadi kan beriman, terus ikhlas, yang ketiga ittiba Nabi. Jika kita beramal, beribadah tanpa mengikuti apa-apa yang diajarkan Rasulullah, maka juga akan sia-sia. Misalnya, kita melaksanakan puasa tapi tidak ada tuntunannya dari Rasulullah, maka akan sia-sia. Di antara teman-teman kita, saudara kita, ada yang melaksanakan puasa mudik. Puasa mudik itu tidak ada dari Rasulullah, maka itu adalah termasuk tidak ittiba dan tidak akan ada pahalanya di sisi Allah. Dan dengan datangnya Ramadan ini, marilah kita selalu berlomba-lomba dalam kebaikan sehingga Allah mengampuni dosa-dosa kita, karena di bulan Ramadan ini adalah penuh dengan ampunan dan penuh dengan berkah. Sekian dari saya. Jika banyak kesalahan dari kata-kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.